Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fadhil sahibul kitab Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi thumma ila Syekh Ibrahim al-Bayjuri thumma hadratul Badr Abi Abdullah bin Mahsul al-Attas nafa'ana Allah bihim wa bi'ilumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Ya apain sih, digulung kayak benang layangan ya. Udah cukup, segitu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musannifil kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang pembagian sifat. Yang awal kita bahas adalah sifat 6 sifat. Maka 6 sifat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Ono bayi. Tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian kita akan melanjutkan kepada sifat yang berikutnya, yaitu 7 sifat yang disebut dengan sifat ma'ani. Summa yajibu lahu ta'ala ya. Bentar.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ya yajibu ta'ala la yahfa, tidak samar annahu sungguhnya la ta'akhura, tidak ada akhir di wujubi sifatihi ta'ala, di dalam wajibnya sifat Allah ta'ala. Wa illa, kalau misalkan ada akhir, lakana maka yang pasti ada al-muta'akhiru, yang akhir, wujubuhu wajibnya itu hadisan hadis. Wa huwa adapun muta'akhirul hadis itu muhalun muhal. Wabihada, dengan ini ulama diketahui anna summa lafal summa itu limujarradi tartibi dzikri, hanya untuk tertib dzikri, penyebutan ayat dari di mana maknanya anahu sungguhnya bacaan ukhbira setelah disebutkan bisifati sulubi, sifat-sifat sulub, ukhbira diberi disebutkan bisifat berita bisifat ma'ani, dengan sifat ma'ani. Wa inana qaddama kudima, semuanya didahulukan sifat sulub, sifat salbiyah ala sifat ma'ani, atas sifat ma'ani, di anna ula, karena sifat yang pertama yaitu sulub itu min qabli takhliyah, dari arah takhliyah, menyebutkan bil fa'il mujamah, dengan fa yang dititik satu. Wasaniyatu, adapun yang kedua sifatul ma'ani itu min qabli tahliyah, dari arah tahliyah, memperhias, bil ha'il muhmalah, dengan hak yang tidak dititik. Wa ula, adapun yang pertama sifat sulub atau tahliyah itu muqaddamatun, didahulukan bukan secara huruf, alasani atas yang kedua. Idil insanu, karena manusia itu la yatazayyanu, tidak berhias, bijamil istiad, dengan bagusnya pakaian, wa nahwiha, dan semisal pakaian, ila kecuali ba'da izalatima, setelah menghilangkan perkara bihi yang ada di dalam dirinya, minal ausahi, dari kotoran-kotoran, kadahil hamami, seperti yang ada di dalam kamar mandi. Fa'inahu, maka sesungguhnya dia itu yuzilu, menghilangkan atronahu, kotoran-kotoran dirinya, ay ausahahu, yaitu artinya kotoran-kotoran dirinya. Semua kemudian yalbasu, memakai siapahu, pakaiannya. Wa inna ma'ada, sesungguhnya mengulangi musannaf lafdho yajib, lafad yajib, ma'ataqaddumihi, bersamaan telah didahulunya lafad yajib sabiqan, sebelum ini, fi qoulihi, di dalam ucapannya, fama yajib ilahihi lil fasli, untuk fasal, memisah, fi qoulihi, dengan ucapannya musannaf, bahadihi sifatu situ sifatin ilahihi waliraddi, dan karena untuk mengerot shorihan dengan jelas alaman atas orang nafa yang menafikan wujud sifatil ma'ani kal mutazilah. Udah. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifat. Kemudian akan dibahas berikutnya 7 sifat. Kalimat kemudian itu tidak menandakan yang akan kita bahas ini sifat yang akhir. Ya, kayak seakan ada sifat yang pertama muncul, lalu ada sifat yang baru muncul, gitu loh. Kayak kamu waktu kecil punya sifat, waktu gede juga berubah sifatnya. Oh, dulu sifat saya ini, kemudian sekarang punya sifat ini. Berarti sifat yang akhir ini kayak baru muncul, gitu loh. Nah, kalimat kemudian di sini bukan yang seperti itu maksudnya. Karena sifatnya Allah itu nggak ada yang baru. Sifatnya Allah semua qadim, nggak ada awalnya. Semua sifat Allah itu azali, nggak ada yang duluan, nggak ada yang akhir. Tapi disebutkan kalimat summa itu adalah untuk menyebutkan urut-urutan sifat, gitu loh. Untuk menyebutkan urut-urutan pembagian sifat. Yang awalnya sifat nafsiyah, terus sifat salbiyah,
kemudian mau membahas sifat ma'ani gitu loh. Jadi kemudiannya itu bukan menandakan sifat baru, tapi mau membahas bagian yang baru gitu loh. Yang tadi belum dibahas akan kita bahas, namanya kelompok sifat ma'ani. Lah kok yang didahulukan enggak sifat ma'ani dulu, yang didahulukan kok sifat salbiyah dulu? Kenapa? Apa alasan musonef membuat urut-urutan? Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, terus ma'ani. Kenapa urut-urutannya begini? Oh, secara umum, secara istilah yang jelas di dalam masalah penyematan atau aturan penulisan yang diambil musonef, dia mengambil dari arah seseorang itu secara jelas dipahami apabila dia ingin memakai sesuatu yang bagus, pasti dia akan membersihkan dirinya dulu gitu. Orang itu kalau mau pakai pakaian, mau punya pakaian baru nih, pakai pakaian dulu yang baru, terus mandi atau mandi dulu baru pakai pakaian? Masa? Nggak pakai dulu nggak? Adil aja ngerti gitu. Berarti kan umum nih, orang itu pakai pakaian dulu ya berarti nggak jelas gitu. Berarti umumnya orang gimana? Ya mandi dulu, dibersihin dulu badannya dari yang kotor-kotor, terus pakai pakaian. Lah yang namanya sifat salbiyah itu di antara bagian sifat-sifat yang menunjukkan mau membersihkan dari dirinya Allah, dari zatnya Allah, sesuatu yang tidak layak disematkan pada Allah. Yang nggak layak bagi Allah apa nih? Ya bersihin dulu tuh. Setelah bicara Allah itu zat, Allah itu wujud, maka dibersihkan dari sesuatu yang nggak layak bagi Allah. Apa yang nggak layak bagi Allah? Yang nggak layak bagi Allah apa? Allah itu suci dari apa? Udah dijelasin, ente dapat. Saya ada yang nanya, Bib, Allah itu suci dari apa? Kan udah gua jawab kemarin. Dari apa? Oh, nggak mudeng ya? Ditulis nggak? Terus hilang. Lagi nyariin, jatuh. Oh, kehapus kali. Di download nggak? Allah suci dari segala sifat-sifat kekurangan, suci dari sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah. Kayak apa contohnya? Awal. Adanya awal itu sifat yang nggak layak bagi Allah, maka dibersihkan. Allah tidak mungkin ada awalnya, karena kalau Allah ada awalnya gimana? Kalau Tuhan ada awalnya gimana? Maka terjadi dua kemungkinan. Apa? Nongol sendiri atau ada yang menciptakan. Tadinya nggak ada nih, tahu-tahu celing ada gitu loh. Berarti nongol atau ada yang menciptakan. Kalau dia nongol sendiri, nggak mungkin sesuatu yang nggak ada bisa merubah dirinya jadi ada, nggak mungkin nih. Nah kalau diciptakan gimana? Juga nggak mungkin. Kalau Allah diciptakan, yang nyiptain siapa? Bapaknya. Terus bapak yang bikin siapa? Bapaknya lagi. Nggak bisa habis dong. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan itu ada awal. Jadi awal harus dibersihkan nih. Allah itu tidak berawal.
terus tidak berakhir, tidak ada samanya, tidak butuh pada sesuatu, dan tidak ada duanya. Sifat yang mau dibersihkan dari Allah banyak, tak terhingga. Tapi 5 ini menjadi pokok. Dari 5 ini sudah bisa mencakup bahwa Allah bersih dari segala yang tidak layak disematkan baginya. Maka kalau diambil dari urut-urutan ini, musannif mengambil dari pertama namanya bab takhliyah, yaitu membersihkan. Yang kedua akan bicara sifat ma'ani, namanya menyematkan atau akan mensifatkan kepada Allah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Jadi dari bab ini jelas bahwa musannif memulai kitabnya atau memulai urut-urutan sifat ini dari sifat salbiyah, kemudian baru sifat ma'ani, karena salbiyah dianggap membersihkan, ma'ani itu menyematkan sesuatu yang agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa innama kemudian dimulai lagi lafadz ini dengan lafadz wajib lagi. Pertama sudah ada wajib, Allah wajib bersifat dengan sifat 20. Apa yang pertama? Wujud, qidam. Berarti kan seterusnya wajib semua nih. Kemudian kok ditambah lagi dengan pembicaraan dan wajib, kemudian wajib juga bagi Allah. Kan di awal sudah ada wajib, kenapa ditambah lagi kemudian wajib juga bagi Allah? Kayak ini ada wajib yang baru. Oh, maksudnya musannif mau menolak kelompok-kelompok yang mereka itu tidak menerima adanya sifat ma'ani bagi Allah. Kalau Allah itu enggak bersifat dengan sifat ma'ani gitu loh. Allah itu ya hanya zat, yang zatnya bersifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu fi nafsi dan wahdaniyah. Adapun ma'ani bagi mereka enggak ada. Kudrat itu enggak ada. Mana di Quran ada enggak Allah bersifat kudrat? Enggak ada di Quran. Adanya apa? Qadiron. Sifat iroda di Quran enggak ada. Adanya muridan. Sifat ilmu ada enggak di Quran? Adanya apa? Aliman. Maka kelompok ini enggak menerima 7 sifat yang mau kita bahas. Maka musannif menguatkan untuk menolak kelompok-kelompok Mu'tazilah dengan mengulangi lagi dan wajib gitu bagi Allah bersifat dengan sifat ma'ani, menunjukkan musannif adalah orang-orang yang berpegang pada pedoman prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan bahwa Allah itu wajib bersifat dengan sifat ma'ani. Adapun Mu'tazilah adalah kelompok orang-orang yang mu'attil, yaitu orang-orang yang menolak keberadaan sifat bagi Allah. Apa alasan mereka menolak sifat Allah? Apa alasannya? Kalau Allah itu zat, Qadiron itu zatnya, bukan sifatnya. Muridan itu zatnya, bukan sifatnya. Alim itu zatnya, bukan sifat. Jadi Allah itu enggak bersifat, Allah hanya zat. Kenapa? Kalau Allah itu alim karena ilmu, berarti kayak makhluk. Kamu disebut alim kenapa? Karena punya ilmu. Kalau Allah disebut alim karena bersifat ilmu, berarti sama dengan makhluk. Nah, sedangkan Allah beda dengan makhluk. Biar nggak sama gimana?
dibuang sifat ilmunya, diputuskan hanya bersifat alim tapi enggak bersifat ilmu. Zatnya alim tapi enggak berilmu. Ini cara pemikiran Mu'tazilah, ini cara pemikiran yang aneh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana anehnya? Untuk menetapkan Allah itu beda dengan makhluk, harus dengan mengambil keputusan membuang sifat Allah. Ini keputusan yang ekstrim namanya, cara yang brutal, cara yang keji gitu loh, cara yang berbahaya. Kenapa? Untuk menunjukkan Allah beda dengan makhluk, ya nggak harus membuang sifat Allah. Cukup bedakan aja ilmu bagi Allah beda dengan ilmu bagi makhluk, kan mukhalafah jadinya. Bukan dibuang ilmunya untuk menunjukkan Allah alim tapi tidak bersifat ilmu. Itu sama aja gambarnya begini. Kamu punya sepatu, sepatunya kekecilan. Biar pas gimana? Tuker sama yang apa? Ditukar sama sepatu yang apa? Yang gede. Pintar Fadil tuh. Sepatu kecil nggak muat, tuker sepatu yang gede biar muat gitu loh. Kalau sifat ilmu yang ada pada makhluk nggak layak bagi Allah, ya cari ilmu yang keadaan ilmu itu sesuai dengan keadaan Allah, gitu mestinya dong. Jangan sifat ilmunya makhluk disifatkan kepada Allah, nggak layak nih. Oh, berarti kita harus menemukan keadaan ilmu yang layak bagi Allah. Yang bagaimana? Ya ilmu yang nggak berawal, ilmu yang nggak berakhir, yang ilmunya itu bukan jangan jalan naldori, bukan dengan jalan doruri, bukan badihi. Oh, baru ilmu ini layak bagi Allah. Mu'tazilah enggak, sepatunya kekecilan biar pas jarinya dipotong. Pinter nggak kira-kira Dil? Mau nggak ente? Ini ekstrim namanya, gitu loh. Cara yang sangat berbahaya. Maka Mu'tazilah dengan cara berpikir yang demikian, dia dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena cara berpikirnya berbahaya, gitu maksudnya. Jadi musannif mengulangi kalimat wajib untuk menolak paham-paham seperti pahamnya Mu'tazilah yang harus menolak sifat Allah hanya gara-gara mengkhawatirkan adanya persamaan antara Allah, Tuhan dan makhluk. Padahal dengan disifatkan ilmu, akal juga bisa memikirkan, bisa menemukan keadaan mana ilmu yang layak bagi Allah, mana ilmu yang bagi makhluk. Nah, kalau nanti sifat itu ditolak karena Allah itu enggak bersifat, nanti zat juga ditolak lagi, kan makhluk juga zat. Allah sama dong. Gimana? Oh, zatnya Allah beda sama zat. Iya, mestinya sifat Allah juga beda sama sifat, kan selesai begitu. Kenapa harus buang sifat gitu loh. Jadi cara berpikirnya cara berpikir yang ekstrim. Maka dia keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus wa'du ridho. Dan di komen ala musannifi musannif ya naqaulahu semuanya ucapan musannif sunaya jibu lahu ta'ala ilahihi itu aujaba mewajibkan adama mutabaqatil khabar, tidak ada kecocokannya khabar dan mubtada pada mubtada'nya di qalihi di dalam ucapan musannif wa hiya al-wujudu ilahihi. Karena dhamir alladhi
takdiru ada takdirnya wahya al-wujudu wal qidam wal baqa ila akhir ma taqaddama wal qudratu wal iradatu wal ilmu ila akhir ma taqaddama ya'ti ila akhir ma ya'ti bidalili qawlihi summa yajibu lahu ta'ala ilahi fatamal qauluhu sabu sifatnya. Jadi musonef dirot nih, kenapa penulisannya nggak cocok gitu loh. Penulisannya itu nggak sesuai dengan apa yang dimulai. Ngomong Allah bersifat dengan sifat wajib bersifat 20. Pastinya ya wujud, qidam, baqa terus sampai mutakaliman. Kenapa di tengah-tengah kok berhenti gitu loh. Kemudian diulangi lagi sum'a, kemudian ini nggak cocok sama penulisan awal. Ini gambarannya kayak apa? Gambarannya kayak musonef mau memisahkan keadaan sifat-sifat tersebut. Kayak ginilah, yang ngaji di Pondok Pesantren Nur Al Tauhid siapa saja? Oh, yang ngaji itu yang ada 20 orang. Disebutkan nih si A, si B, si C, si D, terus si D, si E, si F. Kok pakai terus, kenapa? Oh, mau memisahkan yang awal itu yang baru lulus SD gitu loh. Oh, yang kemudian yang sudah lulus SMP gitu. Oh, yang kemudian yang udah lulus SMA. Jumlahnya tetap 20 maksudnya gitu loh. Jadi dipisahkan untuk misahin keadaannya, bukan mengurangi atau nambahin jumlahnya. Jumlahnya tetap 20. Tapi dipisah-pisahkan itu untuk memisahkan keadaannya. Maka sifat yang mau dibahas juga keadaannya beda. Yang pertama namanya nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian ma'ani, gitu loh maksudnya. Jumlahnya nanti tetap 20. Jadi ngerot ini tidak mengurangi keadaan penulisan musonef. Musonef punya alasan di dalam penulisannya. Kenapa kok diputus di jalan, disambung lagi dengan wajib yang lainnya? Karena memisahkan sesuatu dengan sesuatu karena berbeda keadaannya. Terus Wala hada
Sab'u sifat, 7 sifat ma'ani itu menurut madhabnya Imam Asy'ari, ini sahibul madhab dalam tauhid, sahibul madhab, imamul aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abu Hasan al Asy'ari. Dia berpendapat bahwa sifat ma'ani jumlahnya 7. Adapun Imam Maturidi sama-sama sahibul madhab, jadi dua-duanya ini hidup satu zaman tapi nggak ketemu. Hidupnya sezaman, yang satu nulis kitab, satu nulis kitab tapi nggak ketemu, tapi isi kitabnya sama akidahnya. Ketika ada perbedaan, perbedaannya hanya dalam penamaan, bukan beda di dalam memaknai sesuatu, hingga bedanya nggak dijadikan permasalahan, beda menamai saja. Imam Maturidi mengatakan bahwa sifat ma'aninya Allah itu ada 8, bukan 7 gitu. Nah, kalau kamu mau jadi imam ngomong 9 boleh nggak? Boleh aja. Nanti kamu jadi imam dulu. Jangan Imam S. Arifin, jangan lo jadi imam. Oh sifatnya Allah 9, ya boleh, asal ada dalil yang mendukung gitu. Kalau nggak ada dalil yang mendukung ya namanya ngarang gitu kan. Lah Imam Asy'ari mengambil 7 dari mana? Karena didukung Al-Quran. 7 itu disebutkan di dalam Al-Quran apanya? Maknawiyahnya. Qadiron disebut, muridan disebut, aliman disebut, hayyan disebut, sami'an disebut, basiron disebut, mutakaliman disebut. Lah kalau Imam Maturidi ngomong ada sifat takwin, ada enggak dukungan dari Al-Quran? Lah maknawiyahnya apa nanti? Gitu loh. Takwinan gitu. Iya. Lah ada enggak sebutan dari Al-Quran yang mendukung pendapat Imam Maturidi? Kemudian alasannya Imam Maturidi, yang namanya sifat menciptakan berarti bagi Imam Maturidi ada 2, ada kudrat sendiri, ada takwin sendiri gitu loh. Jadi Imam Maturidi mengatakan sifat ma'ani itu ada 8 apa? Yang pertama kudrat, terus takwin, terus irodat. Ada 2 sifat nih yang urusan sama kerja. Kudrat ya urusannya kerja, takwin juga urusannya kerja. Bedanya apa? Kalau kudrat itu menyiapkan berarti qadim. Kalau takwin memunculkan gitu, tapi tetap qadim kata Imam Maturidi gitu loh. Memunculkannya itu qadim, lah menyiapkannya juga qadim, hingga dua-duanya dijadikan sifat. Dia mengatakan kalau Allah itu kerjanya khalqan, menciptakan, maka disebut, kalau dia bil khalqi maka disebut khalqan. Kalau Allah itu ngerjain rezik maka disebut rizqon. Maka zat yang rizqon itu, zat yang bersifat rizqon, yang menjadikan rezeki itu juga qadim. Ini kata Imam Maturidi. Artinya dia mengatakan disebut rizqon itu enggak harus berkaitan sama rezeknya. Kalau dia pencipta rezeki, berarti mau ada rezekinya, mau enggak ada, tetap dia disebut pencipta rezeki. Maka sebutan pencipta rezeki ini qadim. Jadi menyiapkannya qadim, memunculkannya nanti juga qadim. Ini pendapatnya Imam Maturidi. Kalau Imam Asy'ari gimana? Oh enggak, satu sifat kudrat tapi kerjanya 2.
menyiapkan dan memunculkan. Yang satu menyiapkan itu qadim, suluhil qadim, yang satu baru, tanzizil hadis. Kenapa memunculkannya baru? Kok ada sifat Allah yang baru? Memunculkan itu bukan sifat, sifatnya tetap qadim gitu. Memunculkan itu kerjanya sifat, bukan sifatnya. Kalau kerjanya sifat, baru ya nggak apa-apa. Wong itu kerjanya bukan sifatnya. Kayak kamu punya tangan, tangannya punya kerja memukul, menampar, menjabat, nyentil. Lah, kerjanya itu boleh baru. Kalau tangannya ya qadim gitu loh. Jadi kudrat itu bagi Imam Asy'ari qadim. Adapun kerjanya yang enggak ada masalah disebut baru. Kalaupun mau disebut apa? Qadim itu ikut pendapatnya Imam Maturidi. Tapi yang sahih, yang dipakai, yang rojih, yang dikuatkan itu pendapat Imam Asy'ari. Itu yang kita pakai, yaitu Allah bersifat dengan 7 sifat. Terus kalau ditanyakan karena ketika ada sifat takwin, biha dengannya ijad wa i'dam, mewujudkan dan meniadakan, bila Maturidiyah oleh Maturidi, maka apa itu warifatul kudroh, kerjanya kudroh, wa indahu, dan menurut Maturidi ujibah dijawab bi anna warifataha, kerjanya kudroh itu tahayyu'atul mungkin, menyiapkan mungkin lil wujud pada wujud adam, bimakna ja'alahu qabilan, maknanya ja'alahu menjadikannya Allah pada si mungkin, qabilan menerima, lidzalika pada wujud dan adam, wa buhisa dan dibahas fi hadal jawabi, di dalam jawaban ini, babar mungkin qabilun lidzalika fi dzatihi, fala hajata, maka tidak ada kebutuhan hajat ila tahayyu'atil qudrati, pada menyiapkan qudrat lahu pada mungkin, wa ujiba dijawab karena murada yang dikehendaki annaha, sesungguhnya qudrat itu taj'aluhu menjadikan qudrat pada mungkin qabilan menerima lidzalika qabul istidad, wa in kana qabilan lidzalika qabul dzatiyan fata'amal. Terus dipertanyakan tadi lah, kalau memang ada sifat takwin, ada kudrat, terus gunanya kudrat itu apa? Wong dua-duanya sama-sama menciptakan. Kudrat menciptakan, takwin juga menciptakan. Maka dijawab oleh mereka bahwa kudrat itu kerjanya adalah menyiapkan mungkin kepada yang menjadi siap diwujudkan, atau mungkin itu menjadi siap untuk ditiadakan. Nah, padahal dibahas yang namanya mungkin itu memang siap untuk dimunculkan atau ditiadakan. Mungkin itu nggak usah disiapkan lagi, selalu siap untuk diwujudkan atau ditiadakan. Yang namanya kayu itu selalu siap, mau dibikin kursi ya siap, dibikin meja juga siap, dibikin lemari juga siap. Nggak usah, oh ada kayu yang disiapkan untuk jadi lemari, kayu yang disiapkan jadi meja, ya nggak usah. Kayu itu bagi si tukang selalu siap untuk dibikin apa saja, karena mungkin itu satu jenis gitu loh. Lah beda kalau kayak kayu ada beberapa
jenis, mungkin bisa begitu. Oh, ini mungkin kayu yang disiapkan untuk kursi. Kenapa? Kecil-kecil kayunya, nggak siap untuk bikin lemari. Oh, ini kayu yang siap untuk bikin tusuk gigi. Kenapa? Kecil-kecil ya, nggak bisa untuk bikin kursi. Lah kalau mungkin kan satu jenis, nggak ada mungkin kamu dengan saya mungkinnya kok beda, ya enggak, satu perkara. Maka dari mungkin itu ya enggak perlu disiapkan lagi untuk jadi sesuatu yang lain. Mungkin itu selalu siap untuk jadi wujud atau jadi adam. Maka alasan Imam Maturidi, kelompok Imam Maturidi mengatakan menyiapkan, ini dibahas tadi bahwa yang namanya mungkin itu selalu siap untuk diwujudkan atau untuk siap ditiadakan, itu adalah zatinya si mungkin gitu. Udah siap memang, nggak usah disiapkan lagi. Nggak ada mungkin, oh ini mungkin ini belum siap diwujudkan, nggak ada. Kalau ada mungkin kok belum siap diwujudkan, nanti kudrat terlambat munculin. Kata kudrat muncul, kata mungkin belum siap, ya Allah, nggak ada mungkin ngeyel begitu, nggak ada. Mungkin senantiasa siap dimunculkan. Maka kudrat itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mungkin itu senantiasa siap diciptakan, nggak perlu disiapkan lagi untuk bisa jadi perkara yang akan dimunculkan. Ini pendapat ini menguatkan pendapat Imam Asy'ari bahwa nggak perlu lagi ada yang namanya takwin, cukup dengan kudrat, walaupun nanti kerjanya dua. Apa? Suluhi, siap menciptakan, bukan menyiapkan, siap menciptakan. Kenapa? Karena Allah itu nggak wajib menciptakan. Jadi sebelum segalanya itu diciptakan, apa kerjanya kudrat? Siap menciptakan. Kenapa kok siap? Karena punya kemampuan. Karena adanya kemampuan, maka kudrat senantiasa siap menciptakan, bukan menyiapkan mungkin. Bukan mungkin, nggak usah disiapkan, senantiasa dia siap untuk muncul. Nah, kudrat kerjanya apa? Siap menciptakan. Kemudian apa yang ada pada irodahnya, ketika sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dimunculkan. Maka memunculkannya namanya menyatakan sesuatu. Dari siap menciptakan menjadi nyata menciptakan. Tangan ini sebelum dia nampar, mau kerjanya apa? Ya siap nampar gitu loh. Siap menjabat, siap untuk nulis gitu. Jadi bukan tangan ini menyiapkan, bukan, tapi siap untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ketika kehendaknya itu muncul, ada kehendak untuk mengerjakan, maka tangan ini nyata mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dikehendaki? Nulis, ya tangan ngerjain nulis. Apa yang dikehendaki? Mukul, ya tangan menyatakan mukul. Apa yang dikehendaki? Menjabat, ya tangan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya, gitu loh. Jadi nggak usah mungkin itu disiapkan lagi. Ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus qauluhu tusamma sifatul ma'ani, sifat al-ma'ani bil idhofah, dengan idhofah allati idhofah bil bayan, bayannya sifat yaitu sifat ma'ani wa dhabitu, adapun dhabitnya sifat ma'ani itu ayatun wa dhabit, adapun dhabitnya idhofah bayan ayatun
disebut sifat ma'ani, digandengkan tuh, sifat ma'ani. Apa yang disebut dengan sifat ma'ani? Oh, itu menjelaskan bahwa sifat ma'ani itu sebagai penjelasan. Yang mau dibahas ini adalah sifat yang jenisnya ma'ani. Lah, yang namanya kalimat kata yang menjelaskan itu ada dua. Ada yang menjelaskan secara umum, ada yang menjelaskan secara khusus, ada yang mutlak, ada yang enggak mutlak. Kalau menjelaskan secara mutlak kayak begini, apa, kayu siwak. Siwak itu pasti kayu gitu. Sifat ma'ani, umum khusus, sifat banyak, sifat macamnya banyak. Ketika dijelaskan sifat ma'ani, maka ma'ani ini pasti sifat gitu loh. Tapi kalau sifat, maka ini menjelaskan, oh, yang mau dibahas ini sifat yang jenisnya ma'ani. Beda dengan ngomong begini, cincin besi, cincin emas. Cincin itu bentuknya apa? Khusus. Kalau emasnya umum. Karena yang namanya emas belum tentu cincin gitu loh. Emas bisa aja kalung, bisa aja gelang, bisa saja. Jadi ada disebut namanya idhofah apa? Lil bayan sama idhofah bayaniyah. Lil bayan itu untuk menjelaskan keadaannya ma'ani, untuk menjelaskan keadaannya sifat. Sifatnya itu umum, ma'aninya khusus gitu. Ma'aninya apa? Khusus. Dan itu khususnya mutlak. Kalau ma'ani ya pasti sifat. Kalau sifat belum tentu ma'ani. Tapi beda dengan kata-kata cincin besi. Besi ini mau menjelaskan si cincin, tapi besi belum tentu cincin. Nah, jadi kata ulama ada yang mengatakan ini dua-duanya berbeda. Yang satu disebut lil bayan, yang satu disebut bayaniyah. Tapi ada ulama yang mengatakan kedua-duanya sama. Apa itu? Mau menjelaskan pada yang lain. Ngomong tembok kayu. Kalau tembok kan masih umum. Oh, ini dinding dari kayu. Kalau dinding masih umum, bisa dinding dari bata, bisa dinding dari bambu, bisa dinding dari apa? Hebel. Tapi kalau dinding ya udah jelas apa? Apa? Pembatas sesuatu dengan sesuatu namanya dinding. Nah, dindingnya dari apa? Oh, dari bata. Dijelaskan tuh. Jadi si bata itu sebagai penjelasnya. Lah kalau ngomong pohon atau kayu jati. Kalau kayu umum, belum tentu jati, bisa kayu mahoni, bisa kayu. Nah, jati ini pasti kayu gitu loh. Jadi sudah jelas kalau ngomong kayu jati ya barangnya jelas itu, sudah nggak mungkin yang lain. Ini hanya untuk memberikan pemahaman gandengan ini atau apa, idhofah ini adalah menjelaskan dalam keadaan
Yang satu sebagai posisi umum, yang satu mengkhususkan untuk memberikan penjelasan. Karena yang mau dibahas nanti apa? Ada 4 sifat. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Jadi gandengannya itu untuk menjelaskan keadaannya si sifat. Yang mau dibahas apa nih? Oh ini ma'ani. Oh yang dibahas apa nih? Oh ini salbiyah. Apa nih? Oh ini ma'nawiyah. Maka gandengannya ini adalah untuk menjelaskan. Lah kalau yang nggak digandengkan gimana? Ya masih nggak jelas. Yang mau dibahas apa nih? Sifat. Ya semua sifat. Makanya orang yang ngaji sifat 20 tapi nggak bisa memisahkan kelompoknya menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, belum bisa mengenali Allah dengan jelas. Kayak anak-anak kita yang baru apal-apalan wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa. Tanya, wujud apa? Sifat. Qidam apa? Sifat. Kudrat apa? Sifat. Qadiron apa? Sifat. Apa bedanya? Ya nggak ngerti. Karena belum bisa menjelaskan keadaan-keadaan sifat tersebut. Tapi ketika sudah dipisah-pisah, oh jadi tahu, oh wujud apa? Sifat. Sifat apa? Nafsiyah. Qidam apa? Sifat. Sifat apa? Salbiyah. Maka digandengkannya dengan sesuatu itu untuk menjelaskan keadaannya si sifat. Begitupun yang dipahami oleh musannif. Ini harus kita pahami, musannif mau menjelaskan sifat yang mau dibahas. Jadi mau ente pakai bayaniyah ya boleh, mau pakai lil bayan juga boleh. Yang jelas apa? Itu menjelaskan keadaannya si sifat. Gitu aja ya. Terus wahya aisab sab'u sifatan allati tusama sifatul ma'ani qauluhu qudrat wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طهسي صحبي والحمد لله بدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.